Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beriman bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui seluruh perkara gaib. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah." Kemudian Allah Azza wa Jalla memberitahukan sebagian perkara gaib itu kepada Rasul yang dia kehendaki lewat wahyunya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Dia adalah Rob yang mengetahui yang gaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya." Yang dimaksud perkara gaib yaitu perkara yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia. Karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Maka syariat Islam melarang umatnya mendatangi dukun. Yang dimaksudkan dukun di sini adalah yang bahasa Arabnya adalah kahin atau araf, yaitu orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi, tempat barang hilang, pencuri barang, isi hati orang, dan semacamnya. Walaupun di masyarakat dikenal dengan sebutan kiai, orang pintar, orang tua, atau lainnya. Imam Al-Khattabi rahimahullah berkata, Arab adalah orang yang mengaku mengetahui tempat barang yang dicuri, tempat barang hilang, dan semacamnya. Mendatangi dukun seperti ini haram hukumnya. Barang siapa mendatanginya dan bertanya kepadanya, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi Arab lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, tidak akan diterima darinya sholat 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Maksud tidak akan diterima darinya sholat 40 hari, yaitu tidak ada pahala baginya. Walaupun sholatnya sah di dalam menggugurkan kewajibannya dan dia tidak harus mengulanginya. Dalam hadis lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mendatangi yakni menggauli mengumpuli wanita haid atau mendatangi yakni menggauli mengumpuli wanita pada duburnya atau mendatangi kahin, dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud. Kafir di sini maksudnya kafir kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, dengan dalil sholatnya tidak diterima 40 hari. Karena seandainya kafir besar yang mengeluarkan dari Islam, maka sholatnya seumur hidupnya tidak diterima. Wallahu a'lam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan bahwa bertanya kepada Arab atau dukun dan semacamnya ada beberapa macam. Sekedar bertanya saja ini hukumnya haram. Berdasarkan hadis, barang siapa mendatangi Arab, penetapan hukum terhadap pertanyaannya menunjukkan terhadap keharamannya. Karena tidak ada hukumnya kecuali terhadap perkara yang diharamkan. Bertanya kepada dukun, meyakininya, dan menganggap benar perkataannya. Ini kekafiran karena pembenarannya terhadap dukun tentang pengetahuan gaib, berarti mendustakan terhadap Al-Quran. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya, apakah dia orang yang benar atau pendusta, bukan untuk mengambil perkataannya. Maka ini tidak mengapa dan tidak termasuk larangan dalam hadis di atas. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Ibnu Sayyad untuk mengujinya. Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Telah nyata larangan agama Islam, tetapi mengapa banyak orang yang percaya terhadap perkataan dukun? Ternyata sebagian manusia itu terpedaya dengan sebab perkataan dukun itu terkadang sesuai dengan kenyataan. Sesungguhnya sebagian dukun itu meminta pertolongan kepada jin untuk mengetahui pencuri, tempat barang hilang, dan sebagainya. Jin-jin itu juga memberitahukan bahwa fulan akan datang hari ini atau besok.
bahwa bulan datang dengan keperluan ini atau itu, dan semacamnya. Jika kahin berkata benar dalam perkara yang akan terjadi, maka itu adalah satu kalimat dari jin hasil copetan dari malaikat. Atau dukun mengucapkan kalimat-kalimat umum yang bisa ditafsirkan dengan semua kejadian. Atau mereka bersandar kepada pengalaman dan kebiasaan atau prasangkaan. Namun, sesungguhnya kebenaran dari perkataan dukun itu sangat sedikit dibandingkan dengan kebohongannya. Hal ini juga disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lain, antara lain sebagai berikut. Dari Urwah, dia mengatakan, Aisyah berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang para kahin. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, mereka tidak benar, batil. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya para kahin itu terkadang menceritakan sesuatu yang menjadi kenyataan. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah satu kalimat dari jin. Jin mencopet kalimat itu lalu membisikannya pada telinga wali, kekasihnya, seperti berkoteknya ayam. Kemudian para kahin itu mencampur pada kalimat itu lebih dari 100 kedustaan. Hadis riwayat Muslim. Dari penjelasan ini kita mengetahui bahaya perdukunan. Semoga Allah selalu menjaga kita dari kesesatan-kesesatan. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.